Horas, balik lagi bersama gue Bram Simatupang di channel Bata Custom. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang project restorasi by Bata Custom. Project restorasi kali ini adalah Honda Beat tahun 2016. Sebenarnya nggak restorasi amat sih, jadi restorasi modifikasi. Dan kali ini gue ditemenin sama ownernya, yaitu Monggo. Perkenalkan, nama gue Rangga Kosala. Gue yang memiliki Beat biru tahun 2016 yang direstorasi di Bata Custom. Siap. Mas, kenapa alasan motor lu mau direstorasi di Bata Custom? Alasan gue pertama-tama sih, itu motor sebenarnya udah hancur banget, Mas. Maksudnya nggak kayak hancur berkeping-keping gitu, enggak. Tapi itu motor udah cukup tua, dari 2016 kan. Jujur aja itu motor sebenarnya sama gue udah sering banget jatuh. Sering kecelakaan gitu ya. Jadi emang makin kesini wujudnya makin nggak enak dilihat. Banyak yang pecah bodinya, banyak yang beset. Terus kayak ada beberapa bagian juga yang kayak dek bawah tuh udah pecah segala macam gitu kan. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk restorasi ke Bata Custom. Mas Rangga, tapi kenapa di Bata Custom? Nah, jadi gini Mas, kebetulan kan gue jurnalis. Kerja di media otomotif. Terus, seperti yang lo ketahuin kan gue sering ngeliput ke tempat lo. Bener. Nah, awalnya sebenarnya gue tahu Bata Custom itu kan hanya bikin motor custom aja nih. Sampai akhirnya lo bikin kayak semacam lini restorasi kan. Nah, pas akhirnya gue sempet juga ngeliput beberapa motor hasil restorasi di Bata Custom. Terus kayak gue ngeliat, wih hasilnya oke nih. Dan gue udah memutuskan akhirnya nih motor udah nemenin gue dari lama. Dan kondisinya juga kurang bagus. Jadi ya udah deh, gue putusin masukin ke Bata Custom gitu buat direstorasi. Tapi puas dengan hasilnya? So far puas sih Mas. Aman ya? Aman. Jadi gini Mas, motor lu ini kan setelah dibawa ke Bata Custom, kita udah diskusi, gue ngeliat kan kondisinya lumayan agak parah gitu ya. Cuman ya kayak tadi lu bilang, nggak berkeping-keping, masih utuh ya. Nah sebenarnya lu dengan Honda Beat lu ini ada nilai historis nggak sih? Atau mungkin ada orang beberapa yang punya nama buat motornya gitu, monggo boleh diceritain. Jadi sebenarnya sih layaknya Honda Beat pada umumnya gitu ya, sebagai motor komuter aja dipakainya kan. Cuman emang dia tuh nemenin gue dari yang kayak tadi gue bilang 2016, awalnya itu buat transportasi kuliah. Jadi kebetulan kuliah gue di daerah Serpong, rumah gue di daerah Pondok Cabe, jadi lumayan jauh lah jaraknya bolak-balik. Itu cukup berkesan karena nganterin dari pagi gitu, terus pulang malam segala rupa, terus jarak lumayan jauh kan. Terus mulai nemenin gue juga pas gue mulai magang di media, terus sampai mulai kerja, sampai akhirnya tuh motor gue pakai warawiri buat ngeliput gitu, buat mampir ke bengkel satu, bengkel yang lain, ke narsum satu, narsum yang lain gitu kan. Sampai ya akhirnya kayak lo lihat sendiri kita kondisi sampai babak belur kan, karena emang bener-bener dipakai komuter. Terus ya sempet jatuh juga beberapa kali gitu kan. Akhirnya emang sampai satu titik gue putusin ya udahlah, emang itu harus direstorasi kayak sebagai apa ya, tanda terima kasih gue lah kurang lebih gitu kan. Dipakai sehari-hari, nemenin kerja gitu, dipakai nemenin kuliah. Ya udahlah kayak ini si motornya tuh deserve buat dapet yang terbaik. Ya udah akhirnya gue restorasi deh. Sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Menarik nih, tanda terima kasih ya. Berarti nilai historisnya dan lu memperlakukan motornya dengan tanda terima kasih lu untuk merestorasi si motor itu. Dan nemenin lu gitu ya. Asli bener. Nah, setelah motornya jadi maupun sebelum motornya digarap, itu kan sebenarnya kita udah diskusi gitu ya. Gue pun juga sebenarnya udah tahu kenapa alasannya motor lu diubah sedemikian rupa gitu kan. Cuman boleh diceritain versi lu Mas, kenapa motor lu dirubah tuh nggak ikut kayak aslinya gitu? Nggak balik ke awal lagi gitu ya. Sebenarnya ini sedikit banyak kayak berkaitan ke kerjaan juga gitu kan. Kayak gue kalau ngeliput beberapa motor tuh emang udah dimodifikasi segala macam gitu ya. Itu kan secara nggak langsung kayak dapat inspirasi dari beberapa motor nih Mas. Oh bagus juga ya kalau motor dimodifikasi nggak standar gitu. Tapi di satu sisi gue tuh nggak mau modifikasi yang ekstrim, yang pengen ngerubah wujud fisik segala macam gitu. Dan karena gue basicnya kan tadi awal kan emang pengen ngerestorasi nih motor, tapi nggak ke standard form gitu loh, nggak ke awal Beat 2016 gitu. Jadi ada disematkan kayak sedikit modifikasi tipis-tipis lah gitu. Salah satunya kan waktu itu gue sempet request chatnya ya, gue nggak mau pakai livery Beat yang dulu, nggak mau pakai strip yang dulu lagi. Waktu itu kalau nggak salah minta warna biru ala-ala BMW ya, Estoril Blue, iya, warna di seluruh body gitu ya. Karena emang sebenarnya jujur sih pengen banget dulu tuh punya motor yang warna bodinya sama semua gitu. Cuman kan waktu itu Beat nggak ngeluarin, kan adanya versi stripping doang segala macam lah. Terus spakbor depan juga waktu itu akhirnya diputihin kan, gara-gara waktu itu pertimbangannya kalau di STNK kan butuh 2 warna tuh ya. Takutnya malah repot segala macam. Meskipun prakteknya sampai sekarang pakai motor itu fine-fine aja gitu. Gue jadi nyesel kenapa nggak dicat biru semua terus. Karena ketakutan. Nah, iya karena biar play safe lah gitu. Sama satu lagi di pelek tuh Mas, kan aslinya hitam ya. Waktu itu gue sempet nge-request minta dicat putih kan. Karena emang sejujur tuh gue suka banget pelek putih gitu. Nggak tahu aja kayak lo pakai kayak sepatu putih yang bersih gitu
gitu loh. Sama kayak lo kalau lihat mobil-mobil rally kan banyaknya peleknya warna putih tuh. Itu. Beberapa ada yang komen tuh Mas akhirnya pas ngeliat motor udah jadi kayak pelek mobil rally gitu putih. Terus gue jadi kepikiran, oh iya juga ya. Tapi jarang juga sih Mas sebenarnya motor yang peleknya putih sih sekarang ya. Sekarang kan trennya arahnya ke warna-warna gold gitu kan. Oh iya, Trennya bronze gitu ya. Beda sendiri karena sebenarnya tren velg warna putih itu zaman-zaman tahun-tahun 2000 awal gitu. Oh malah dulu banget sebenarnya ya. Tren tuh warna velg putih gitu. Pas awal zaman-zaman velg-velg aftermarket Palang keluar itu kan kebanyakan putih. Warna putih ya. Nah, malah lu pemilihan warna putih itu menurut gua malah menarik. Jadi balik ke klasik gitu. Oke. Cakep. Gue mau tanya juga sekalian ya. Jadi kalau di motor gue yang kemarin itu apa aja sih proses yang dikerjain tuh sampai si cover CVT juga sempat lu chat segala macam. Padahal gue nggak request lah itu kayak itu sesuatu banget gitu. Boleh ceritain nggak sih? Nah sebenarnya buat teman-teman juga yang nanyain beatnya Mas Rangga ini dikerjainnya apa aja sebenarnya. Gue coba jelasin satu-satu. Jadi bodinya Honda Beat-nya Mas Rangga ini sebenarnya banyak banget yang patah, terutama di bagian sektor depan. Nah di bagian sektor depan itu, seingat gue bodi depan, terus dek bawah depan, dek bawah kolong, terus body leg shield-nya itu juga gue take out. Ada beberapa yang gue ganti karena pecah. Sebenarnya bodinya nggak pecah parah gitu. Cuman kalau retak itu masih bisa diselamatin. Cuman kalau misalkan sampai cowok, gue kan harus bikin bodi baru tuh. Sedangkan si bodi plastiknya Honda ini setelah gue teliti tuh lumayan tipis dan getas. Jadi kalau gue tambel itu bakal patah-patah lagi. Jadi nggak worth it ya Mas ya? Betul. Nah jadi sebenarnya di sektor depan aja sih yang sebenarnya gue ganti bodi baru. Sisanya gue repaint aja. Sisanya sampai kayak cover CVT segala macam yang bentuknya lumayan kelihatan, bentuknya lumayan major itu gue repaint ulang. Mas Rangga memang nggak request. Tapi kayaknya gatel aja gitu Mas. Kalau misalkan enggak ini semua gitu. Standarnya kan cover CVT Honda itu kan kayak beat warna hitam gitu ya. Nah beda kan. Jadi secara dimensi warna itu sebenarnya ngaruh sama psikologis. Ketika ngeliat tuh ini motor kenapa kelihatan jadi lebih gede, kenapa kelihatannya jadi lebih keker, lebih kecil ya karena permainan warna itu sih Mas. Dan menurut gue, lu punya karakter buat nentuin warnanya. Ketika lu nyebutin si Estoril Blue Base dari BMW itu, menurut gue nyambung banget sama pemilihan warna putih itu warna-warna klasik kan. Jadi pas ketemu sama biru si BMW ini, wah nyala banget sih. Jadi motor tuh kayak ini Honda Beat Racing version gitu loh, delivery Racing Edition gitu. Cuman kan kayak tetap di body itu kan ada stiker oli, stiker Shell di situ, ada stiker HRC ya. Gitu ya. Nah itu sebenarnya cuman kayak istilahnya aksesoris aja gitu kan, supaya nunjukin kalau misalkan di motor nggak standar gitu, ya kan? Jadi gue agak nggak expect jujur. Jadi gue emang stiker HRC-nya ya udah lah karena Mas Abang waktu itu nanya kok terlalu kosong bodi itu tempel apa gitu ya. Terus tiba-tiba ada stiker Shell juga tuh kayak Sebenarnya kenapa gue tempelin stiker Shell karena basicnya warna Shell itu nyambung sama warna bodi lu kan. Jadi ya udah gue tempelin si stiker Shell aja. Dan sebenarnya bukan cuma tempelan doang. Motor lu gue isi oli mesin dan oli transmisinya si Shell. Oke. Jadi sekalian aja gitu. Mesin gue rapihin, gue gantiin oli sekalian, terus sama sekalian di tune up gitu kali. Tune up. Dibongkar sih. Dibongkar, dibersihin gitu. Dibongkar, dibersihin, terus di setting ulang. Nggak sampai remap ECU, cuman ya barang-barang mekanis aja kayak CVT segala macem yang di servis gitu. Oke, jadi buat teman-teman Bata Custom yang menanyakan project restorasi untuk motornya, selalu menanyakan budget restorasi itu berapa, terus motor gue bisa nggak digini, bisa nggak digituin. Sebenarnya bisa, dan budget restorasi itu tergantung kondisi motor kalian. Sekali lagi tergantung kondisi motor kalian. Kayak Beatnya Mas Rangga ini, yaitu dia datang dengan kondisi yang emang kondisinya kepunyaan Mas Rangga aja. Gitu. Jadi kita bisa diskusi, gue tahu kondisi, gue bisa estimasi. Oke teman-teman, aman? Oke teman-teman yang penasaran pengen lihat motor gue bisa ngeliat klip berikut ini.
Oke, jadi udah lihat motornya kan? Gimana? Buat teman-teman yang suka dengan videonya, boleh like videonya, boleh di-share ke teman-teman kalian. Subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. Kita ketemu di video-video Batak Custom selanjutnya. Gua Bram Simatupang. Gua Rangga. Horas. Horas. Siap dong, Pak Lurah. Lu nggak punya mata. Pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga.